Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, saya akan membahas materi termodinamika bagian pertama, yaitu pendahuluan termodinamika. Nah, pokok materi yang akan dibahas pada pendahuluan ini yaitu mencakup definisi termodinamika, yang keduanya tonggak sejarah termodinamika, yang ketiganya aplikasi praktis termodinamika. Nah, mengenai aplikasi ini mencakup yang akan saya bahas yaitu karya dari Hierro of Alexandria, dari Dennis Pepin, kemudian James Watt, Robert Fulton, dan dari Robert Stephenson. Nah, ini hanya saya bahas beberapanya ya. Oke, untuk bagian yang pertama yaitu definisi termodinamika. Termodinamika ini berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata termos, artinya panas, dan dinamik, artinya perubahan. Sehingga termodinamika ini bisa juga dikatakan yaitu bagian ilmu fisika yang mempelajari bagaimana energi panas dapat mengalir dari satu medium ke medium lainnya, atau proses aliran energinya dan juga akibat dari perpindahan energi tersebut. Oleh karena itu, sejarah perkembangannya dari ilmu termodinamika ini berawal sejak manusia memikirkan tentang panas. Nah, seorang filsuf dan ilmuwan Yunani yaitu Aristoteles yang ini ya, ini yang pertama kali mengatakan bahwa panas adalah bagian dari materi atau materi tersusun dari panas. Jadi itu kira-kira sejarah awal pemikiran dari makna termodinamika itu sendiri ya, munculnya ilmu termodinamika. Kemudian kata termodinamika ini sendiri juga pertama kali digunakan oleh Thomson, yaitu pada tahun 1849. Dalam suatu tulisannya yang seperti ini tulisannya ya, di sini disebutkan ada kata termodinamik. Ya, ini pertama kali yaitu diungkapkan oleh Thomson. Dalam termodinamika ada beberapa parameter atau variabel-variabel yang akan ditinjau yang secara umum ya, diantaranya suhu, kalor, energi, tekanan, volume. Ya, ini serta nanti perubahan-perubahan ataupun aliran-alirannya. Nah, terkait dengan tonggak sejarah termodinamika, saya ambil titik awal mulai dari tahun ini sebelum Masehi ya, 384 sampai ke 322 sebelum Masehi. Nah, pada tahun tersebut di sini bahwa Aristoteles mengatakan panas itu bagian dari materi atau materi tersusun dari panas, seperti yang tadi sudah disampaikan. Kemudian abad pertama Masehi, Hierro of Alexandria mengungkapkan bahwa atau mendokumentasikan berbagai mesin termal awal. Nah, selanjutnya pada tahun 1593 Galileo, ini mulai mengembangkan termometer air dan menyatakan bahwa panas adalah sesuatu yang dapat diukur, yaitu dengan termometer air ini. Ini yaitu tahun 1593. Selanjutnya pada tahun 1650 Otto, si Otto ini mulai merancang bangun suatu pompa vakum yang pertama kalinya ya, pompa vakum. Ini pertama kali dirancang oleh Otto. Dan dilanjutkan pada tahun 1662 ya, Robert Boyle ya mengembangkan hukum gas ideal isotermal. Nah, mungkin kalian sudah kenal dengan nama ini. Terkait dengan isotermal pada suhu konstan ya. Ini pertama kali dikembangkannya hukum gas ideal. Selanjutnya pada tahun 1679 Dennis Pepin ini mengembangkan steam digester, pelopor dari mesin uap ya. Berikutnya Isaac Newton ini mulai menerbitkan ya pada tahun 1687, yaitu menerbitkan filosofi naturalis Principia Mathematica. Disusul pada tahun 1698 Thomas Savery yaitu mematenkan mesin uap pertama kalinya. Selanjutnya tahun 1710 Thomas Newcomen menciptakan mesin uap yang lebih praktis ya. Dan tahun 1756 Joseph Black
mengemukakan teorinya tentang panas atau yang lebih sering kita kenal dengan asas Black pada termodinamika. Selanjutnya pada tahun 1760-an, Joseph Black juga mengembangkan kalorimetri. Dan tahun 1778, Thomas Alva Edison memperkenalkan mesin uap pertama yang mengkonversi panas menjadi kerja mekanik. Tahun yang berikutnya ya, ini 1780, ini 2 tahun dari sini, yaitu James Watt menyempurnakan mesin uap yang sudah ada sebelumnya. Selanjutnya pada tahun 1798, yaitu Benjamin Thomson, ini menghasilkan panas mekanis dari eksperimen meriam. Kemudian tahun 1799-nya si Davy berhasil menyimpulkan bahwa panas adalah sesuatu yang mengalir, makanya disebut sebagai aliran panas ya. Dan pada tahun 1824 Sadi Carnot ya, ini kalian juga sudah kenal namanya, membahas mengenai mesin panas yang ideal dan menyempurnakan mesin uap hasil pengembangan dari Thomas Alva Edison. Selanjutnya tahun 1840 yaitu Hess ya mempertimbangkan versi awal untuk hukum pertama termodinamika untuk reaksi kimia kerja bebas. Jadi ini mulai dikembangkannya tahun 1840. Selanjutnya ini masih ada tahun-tahun berikutnya ya. Nih, yaitu masih tahun 1840-an. Ini Julius Robert atau Mayer ya, yaitu menghubungkan antara panas dan kerja. Sementara pada tahun yang sama juga di sini Joule ya masih menghubungkan konsep panas dan kerja juga. Hanya ini ilmuwan yang berbeda di tahun yang sama dengan konsepnya sama. Kemudian pada tahun 1847 nih Helmholtz yaitu mulai memperkenalkan atau mempublikasikan teorinya mengenai konservasi energi. Disusul pada tahun 1848 yaitu William Thomson atau lebih dikenal dengan Lord Kelvin, ini mempostulatkan mengenai suhu nol mutlak. Selanjutnya pada tahun 1850 Rudolf Julius Clausius ya, Emmanuel Clausius ini mulai memformulasikan hukum kedua termodinamika. Selanjutnya pada tahun 1865 masih Clausius juga, yaitu memperkenalkan mengenai konsep entropi. Selanjutnya tahun 1871 ini Maxwell mengembangkan relasi Maxwell. Tahun 1870-nya ya ini Gibbs yaitu memperkenalkan atau meresmikan lebih lanjut dengan istilah yang disebut dengan termodinamika matematika. Berikutnya ini Maxwell dan Boltzmann juga mengembangkan termodinamika statistik. Jadi ini sudah pengembangan dari termodinamika. Ada matematiknya, ada juga statistiknya. Selanjutnya tahun 1885 yaitu Boltzmann ini menyatakan bahwa energi dalam dan entropi itu merupakan besaran yang menyatakan keadaan mikroskopis dari suatu sistem. Tahun 1889 di sini ada Gibbs ya. Gibbs mengembangkan mekanika statistik dan beliau juga memberikan dasar yang prinsip ya, yang dasar pokoknya prinsip-prinsip termodinamika klasik dan juga termodinamika statistik. Selanjutnya sudah masuk ke tahun 1900-an ya, ini 1906 ada di sini Nernst ya, Giuk dan Nernst. Ini memformulasikan atau pertama kali ya mengemukakan atau merumuskan hukum 3 termodinamika, di mana pada suatu sistem mencapai temperatur nol mutlak maka semua proses akan berhenti dan entropi sistem akan mendekati nilai minimum. Nanti kita akan bahas masing-masing baik hukum 1, 2 dan ketiga ya. Selanjutnya pada tahun 1909 di sini ada Konstantin Kara-Teodori ya. Ini menerbitkan formulasi aksiomatik yang ketat dari hukum-hukum termodinamika. Kemudian pada tahun 1911 di sini Einstein menyatakan bahwa massa
merupakan perwujudan dari energi yang terkenal dengan formulasinya E sama dengan mc². Berikutnya tahun 1931 ada Lars Onsager. Ini memajukan termodinamika non-equilibrium dengan hubungan timbal baliknya. Nah, itu tahun 1900-an. Sekarang sudah memasuki tahun 2000-an, bahkan tahun 2020, 2021 sekarang ya. Nah, siapakah tokoh-tokoh selanjutnya? Apakah Anda? Silahkan cari yang lainnya ya, tokoh-tokoh yang mengembangkan termodinamika hingga saat ini. Nah, untuk yang ketiganya yaitu aplikasi praktis termodinamika. Yang pertama, karya dari Hierro of Alexandria. Nah, ini Hierro of Alexandria-nya. Kemudian ini sketsa dari mesin uap karyanya. Nah, kita lihat ilustrasinya seperti ini. Nah, ini merupakan mesin uap pertama ya yang dihasilkannya dengan perangkat yang menggunakan api untuk membuka pintunya. Sehingga Hierro ini dikenal sebagai ilmuwan yang menemukan cara awal untuk mengubah energi panas menjadi energi mekanik. Karena dari panas nanti kan akan membuka, sehingga konsepnya dari energi panas menjadi energi mekanik. Selanjutnya yang kedua ada karya Denis Pepin. Ya, ini beliau. Kemudian ini sketsa digester dari mesin uap. Nah, secara prinsipnya pendekatannya ini ya ilustrasinya seperti ini. Ini mirip dengan panci tekanan atau panci presto ya. Mungkin ibu-ibu atau yang sering ke dapur melihat panci seperti ini. Ya, ini prinsipnya hasil dari penemuan karya Denis Pepin ya. Denis Pepin ini menghasilkan yang disebut dengan digester uap. Nah, digester uap ini menggunakan tenaga uap untuk mengangkat bebannya. Yang selanjutnya ada karya dari James Watt. Nah, karya James Watt seperti ini secara sketsanya ya. Ini James Watt-nya, ini sketsanya. Kita perhatikan ilustrasi berikut. Nah, beliau juga menghasilkan suatu mesin uap ya. Mesin uap, kemudian karena mesin uap ini sebagai pelopor berkembangnya teknologi industri, maka nama watt ini juga jadi salah satu satuan dari daya ya, entah itu daya mesin, daya listrik, pokoknya satuan dari daya jadinya watt. Nah, berikutnya ini ada karya Robert Fulton. Nah, seperti ini karyanya ya. Nah, seperti apa ini? Ini kalau kita lihat sekilas yang mirip seperti perahu ya. Nah, kalau kita lihat ilustrasinya di sini, memang si Robert Fulton ini mengadopsi mesin-mesin yang digunakan untuk transportasi. Yaitu berupa kapal uap ya. Sama dia itu diciptakan ya sebagai kapal uap komersil yang pertama kali di Eropa ya, yang disebut dengan Comet. Jadi si Fulton ini membuat berbagai peralatan kapal air seperti kapal selam dan juga torpedonya. Dan ini karya yang kelima atau dari tokoh yang kelima maksudnya yaitu karya Robert Stephenson. Nah, ini Robert Stephenson, kemudian ini sketsanya. Ini gambar seperti nyatanya. Kita perhatikan ilustrasinya di sini ya. Nah, Robert Stephenson ini merupakan insinyur Inggris ya, yang terlibat dalam pembuatan rel kereta api pertama kali, yaitu membantu ayahnya ya, yaitu George Stephenson. Oke, kira-kira itu untuk pengenalan dari termodinamika. Sisanya ini latihannya ya. Ini ada beberapa peralatan-peralatan yang berkaitan dengan termodinamika. Silahkan tuliskan sejarah dari masing-masing alat ini, serta jelaskan kaitannya dengan konsep termodinamikanya. Baik, kira-kira itu materi yang bisa saya sampaikan ya. Untuk pertemuan hari ini saya cukupkan. Jika ada pertanyaan atau yang kurang jelas, boleh kita diskusikan di grup, atau boleh juga di komentar. Terima kasih sudah menyimak.
dan selamat belajar. Sampai jumpa pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.